Bagaimana nih Pak, Bapak melihat permasalahan ini? Apakah tidak menemukan masalah Pak pada saat menghadapi tekanan ataupun juga pressure dari mainland? Tidak ada, jadi memang tadi prinsip million friends, zero enemy adalah sebuah prinsip universal. Dan itu yang membuat kita bisa bersahabat dengan siapa saja, dan fokus antara di dalam berbagai kegiatan termasuk dengan CNA maupun dengan RTI adalah mendorong persahabatan-persahabatan seperti itu, mendorong kegiatan yang berorientasi pada perdagangan, mendorong kegiatan yang bisa menciptakan iklim investasi, dan yang lebih penting lagi bagi antara adalah bagaimana mengetahui perkembangan tenaga kerja yang ada di Taiwan ini yang sudah mencapai 142.000 orang dan terbesar dari begitu banyak negara-negara yang mengirim pekerjanya ke Taiwan. Jadi kurang lebih 300.000 orang yang datang dan 142.000 berasal dari Indonesia. Artinya perkembangan berita tentang tenaga kerja di Taiwan itu akan sangat penting untuk didengar dan diketahui oleh masyarakat kami, pelanggan-pelanggan kami di Indonesia. Ya, ini juga merupakan salah satu angka yang sangat signifikan. 142.000 masyarakat Indonesia yang bekerja di Taiwan. Setelah Bapak tadi menyempatkan diri untuk melakukan kunjungan ke RTI Radio Taiwan Internasional, bagaimana Pak pandangan Bapak terhadap kerjasama dengan RTI sendiri? Kami akan lebih banyak mencari sumber-sumber informasi, sekaligus juga akan melihat dan mendapatkan referensi pemberitaan-pemberitaan yang disiarkan oleh RTI tentang para pekerja Indonesia, tentang masyarakat bisnis Indonesia yang ada di Taiwan. Jadi bagaimana antara bisa memberitakan lebih banyak lagi kegiatan investasi, kegiatan perdagangan, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para tenaga kerja, karena sekarang tenaga kerja Indonesia di Taiwan itu ternyata banyak bergerak di sektor jasa, manufacturing, anak buah kapal, dan pekerja-pekerja yang semakin banyak pada skill laborers. Jadi beberapa aspek seperti pembantu rumah tangga juga masih ada, dan menurut para pengelola perizinan di sini, para pekerja Indonesia luar biasa memiliki kepedulian yang baik terhadap mereka yang dilayani. Jadi ini satu good news buat para pekerja di Indonesia, bahwa para pekerja Indonesia diapresiasi sebagai salah satu yang terbaik di Asia, yang memiliki kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan melayani yang sangat menciptakan hubungan yang sangat baik dengan majikannya. Dan menurut kami ini layak untuk diberitakan ke seluruh Indonesia, bahwa para pekerja Indonesia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki relatif oleh masyarakat yang lain. Nah, ini juga merupakan salah satu peran dari Antara ya Pak ya, untuk memberikan informasi lebih banyak kepada masyarakat yang ada di tanah air. Mengingat bahwa kita lihat di sini informasi yang diberitakan tentu saja harus aktual dan benar ya Pak ya. Nah, bagaimana pandangan Bapak terhadap istilahnya di sini, misalkan saja bagaimana caranya menjaga satu standar dari pemberitaan tersebut Pak? Sebagai sebuah kantor berita, Antara harus memiliki dan menjaga prinsip yang disebut dengan kredibilitas, akurasi, termasuk juga tentu saja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pelanggan media maupun end user ya, masyarakat luas, baik di Indonesia maupun di masyarakat belahan lainnya. Jadi prinsip kredibilitas Pak Tony. Dan bagi kami, media memiliki tanggung jawab untuk bisa mengkomunikasikan harapan. Maka dengan harapan yang kami bisa sebarkan, akan muncul yang disebut dengan self-fulfilling prophecy. Jadi masyarakat bisa merasakan Indonesia adalah bangsa yang besar. Indonesia adalah bangsa yang bisa melayani ketika dia bekerja dimanapun. Dan masyarakat Indonesia bisa bersama-sama dengan masyarakat lain bisa menjadi aktor-aktor pelaku kerjasama yang saling menguntungkan. Karena ke depan era kerjasama antara masyarakat internasional adalah era ekonomi. Dan bagi kami, dengan kehadiran kami berkunjung ke sini untuk bisa mendorong isu-isu ekonomi ini sebagai sebuah kebutuhan bersama. Sehingga ke depan masyarakat juga merasakan bahwa isu-isu ekonomi itu bisa mensejahterakan, baik bagi masyarakat Taiwan yang mempekerjakan masyarakat Indonesia, maupun bagi para pekerja Indonesia di tanah air yang mengharapkan mereka untuk bisa pulang kembali dengan selamat.